Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberi rezeki yang banyak, halal, lancar dan barokah ya. Sebelumnya aku mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang udah klik video aku dan nonton video aku sampai habis, dan juga dukung aku dengan subscribe channel aku, like, apalagi komen ya teman-teman. Terima kasih ya teman-teman, aku jadi semangat banget bikin konten, apalagi kalau aku baca komenan dari teman-teman. Jadi aku ucapkan terima kasih banyak ya, dan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya teman-teman yang udah dukung aku sehingga aku semakin semangat untuk kontennya. Oke, jadi hari ini itu aku mau prepare untuk bikin stok bumbu kuning. Kok bumbu kuning sih? Bikin stok bumbu merah dan juga bumbu putih, dan juga sambal bawang dan juga sambal terasi ya teman-teman. Dan ini pertama-tamanya aku mau potong-potong dulu bawang putih ya, pemanasan nih teman-teman, sebelum si bawang merah yang kadang bikin kita itu menangis. Jadi aku mau potong si bawang putihnya dulu, atau si bawang yang baik. Kayak gitu kan ya, biasanya bawang putih, bawang baik. Dan ini apa sih namanya, ada kulitnya, dan ini kulitnya nggak aku buang ya teman-teman. Jadi ini nanti rencananya aku bakalan bikin pestisida nabati atau pestisida organik atau pestisida bawang ya teman-teman. Jadi di episode kali ini itu nggak ada sama sekali yang terbuang ya teman-teman, baik dari buahnya, isinya, maupun dari sampah organiknya. Oke, lanjut ngupas si bawang jahat ya teman-teman, atau si bawang merah. Nah, aku punya tips nih buat teman-teman supaya kalau pas misalnya pas motong bawang merah dalam jumlah banyak, terus matanya itu tidak pedih, itu biasanya aku memakai kipas angin ya teman-teman. Ini tips aku dapat ketika aku jalan-jalan di pasar dan aku melihat ibu-ibu yang ngupas bawang merah itu pakai kipas angin. Nah, awalnya sih aku pikir biar nggak gerah ya, ternyata itu supaya sirkulasi udaranya lebih bagus, dan si bawang merahnya ini tidak pedih di mata. Seperti itu teman-teman, bisa coba. Dan ini iris-iris bawangnya udah selesai, alhamdulillah ya gitu. Terus ini sama ya teman-teman, kulit bawang merahnya aku jadiin sama kulit bawang putih, jadi nggak aku buang ya teman-teman, jadi dikumpulin jadi satu. Nah, kalau semuanya itu udah selesai kayak gini, tinggal disimpan ya teman-teman. Ini nanti aku akan bikin pestisida organiknya. Oke, lanjut per cabai-cabean ya teman-teman. Ini tuh cabai rawit, tapi aku nggak akan pakai semuanya ya. Aku bakalan pakai secukupnya, dan ini yang mau aku pakai aku potek-potekin dulu ya teman-teman, karena ini nanti aku mau bikin dua sambal, yaitu sambal terasi dan juga sambal bawang. Kenapa sih kok mau banget gitu ribet-ribet kayak gini, bikin-bikin stok gitu kan, food prep gitu kan? Kalau food prep kan jelas ya teman-teman, kalau food prep tuh supaya keuangan kita itu lebih terkontrol, terutama dalam belanja mingguan ya teman-teman. Tapi kalau bikin stok bumbuan kayak gini, itu kalau buat aku tuh bener-bener memudahkan pekerjaan aku ya teman-teman. Soalnya tuh kan aku tuh tinggalnya cuman berdua sama suami ya, terus aku punya dua anak kecil, yang mana tuh anak kecilnya itu ya kadang-kadang yang namanya anak kecil ya, kadang rewel, kadang tantrum gitu kan. Dan itu tuh kadang tuh menguras tenaga banget gitu kan, kalau pas anak lagi anak lagi apa sih namanya, tantrum gitu kan. Dan
kayak gini tuh bener-bener memudahin gitu loh, karena kan kita udah capek ngurus anak gitu kan, terus masih harus capek masak lagi tuh kayaknya nggak banget deh kalau buat aku ya teman-teman. Jadi aku lebih seneng aku mempersiapkan semua dan aku capek dalam satu hari itu, tapi setelahnya itu mudah gitu teman-teman. Jadi ya sebagai ibu rumah tangga ya harus disiasati aja ya. Gimana sih baiknya buat kita gitu kan? Apalagi kalau kita itu udah hidup mandiri ya, jauh dari orang tua maupun keluarga ya teman-teman. Jadi ya untuk aku pribadi, aku lebih suka stok-stok kayak gini ya, stok-stok bumbu ataupun persambelan supaya kalau lagi mager masak itu mungkin tinggal goreng telur sama sambal gitu aja udah enak banget, atau goreng tempe sama sambal gitu udah enak banget gitu ya teman-teman, jadi nggak ribet. Terus ini aku mau apa sih namanya, bikin bumbu putih terlebih dahulu. Nah, kalau aku ini pakai air ya teman-teman. Kadang kan ada teman-teman yang stok bumbu itu blendernya pakai minyak. Kalau aku pakai air aja ya teman-teman. Tapi proses memasaknya adalah pada saat dicampurkan kok dicampurkan sih, kita masukkan ke wajan itu kita masak tanpa menggunakan minyak terlebih dahulu teman-teman. Jadi kita masak sampai si kadar airnya tuh berkurang. Nanti kalau kadar airnya sudah mulai berkurang baru kita masukin minyak gorengnya. Kayak gitu sih kalau aku teman-teman ya. Terus nanti aku bakalan masak bumbu ini tuh sampai benar-benar mateng ya teman-teman. Jadi sampai kadar airnya benar-benar habis, biasanya itu meletup-meletupnya udah berkurang dan kadar minyaknya itu udah mulai kelihatan gitu teman-teman. Minyaknya tuh udah mulai keluar dan warnanya biasanya agak kekuning-kuningan sih, atau lebih berwarna gitu, lebih gelap ya. Nah, kenapa sih kok aku lebih suka stok bumbu dasar itu matang ya, supaya lebih cepet aja ya gitu teman-teman. Bener-bener tinggal cemplung-cemplung aja, dan juga kan kalau disimpan itu lebih tahan. Dan biasanya itu aku nyimpennya itu nggak di kulkas ya teman-teman, tapi aku nyimpennya di chiller aja. Pokok kalau bumbunya itu kita masak sampai matang dan tanak, insya Allah sih awet ya teman-teman. Tapi biasanya itu aku nyimpen bumbu itu maksimal 10 hari ya teman-teman, untuk menjaga kualitas dari rasanya juga gitu. Terus ini aku bikin bumbu merah ya teman-teman. Prosesnya juga sama ya, aku blender dulu pakai air, terus nanti dimasukin ke wajannya tanpa menggunakan minyak terlebih dahulu. Terus kalau kadar airnya sudah berkurang, baru kita masukin minyak dan kita masak sampai bumbu benar-benar matang. Nah, kalau teman-teman lebih suka nyimpan bumbu dasar itu yang matang atau yang setengah matang atau yang mentah tapi disimpan di freezer nih gitu. Kalau aku sih lebih suka yang matang ya, tapi itu semua sesuai dengan selera ya dan kebutuhan masing-masing. Nah, di sini kenapa sih aku nggak bikin bumbu kuning? Karena dalam minggu ini aku nggak perlu bumbu kuning ya teman-teman, jadi aku nggak bikin. Karena itu tadi, aku biasanya nyimpen bumbu nggak pernah lama, paling lama 10 hari sesuai dengan kebutuhan masak aku dalam 10 hari itu. Oke, lanjut ya teman-teman. Ini ternyata udah mau bikin sambal terasi aja gitu ya teman-teman. Itu terasinya juga sama ya teman-teman, masih mentah dalam kondisi di blender, tapi nanti kalau udah dimasak di atas kompor dan juga diberi minyak dan dimasak sampai tanak dan matang, insya Allah rasanya juga enak dan terasinya juga ikutan matang. Kayak gitu sih teman-teman. Jadi ya biar enak aja gitu kan kalau nyimpen bumbu-bumbu kayak gini. Dan di video ini itu benar-benar cepet gitu ya teman-teman. Padahal itu aslinya aku tuh prepare ini itu dari jam 8 pagi dan selesainya itu hampir setengah 1 siang ya teman-teman. Dan badan udah nggak usah dibilang ya teman-teman, udah capek dan pegel-pegel juga
ya, apalagi pas motongin bawang merah sama bawang putih. Itu benar-benar capek ya teman-teman. Dan ini yang terakhir ya teman-teman, ini tuh kulit bawang merah sama bawang putihnya yang akan aku buat pestisida organik. Yang dibutuhin cuman air dan juga botol bekas yang ada tutupnya, yang digunakan untuk menyimpan karena kita akan fermentasi mereka ya teman-teman. Jadi ini itu aku gunakan untuk persiapan aku ke depannya lagi untuk nanam sayur-sayuran ya teman-teman. Tapi mungkin aku akan mulai menanam bulan depan ya. Kalau bulan ini insya Allah belum, karena aku bulan ini tuh jadwalnya itu agak padat gitu teman-teman. Jadi kalau sayur-sayur tuh kan nggak boleh tinggal ya, harus benar-benar kita rawat. Jadi mungkin aku bulan depan aku akan share ke teman-teman juga cara menanam sayuran organik ya, di halaman ataupun eh, di rumah yang halamannya itu sempit gitu teman-teman. Dan insya Allah bermanfaat ya, karena ini organik. Dan udah kita tutup, kita kocok-kocok, kita simpen ini. Dan biasanya sih bisa digunakan kalau penyimpanan 1 malam aja udah bisa digunakan. Tapi kalau disimpan lebih lama, tentunya pestisidanya itu akan semakin berfungsi dengan baik ya teman-teman. Dan alhamdulillah ya teman-teman, akhirnya hari ini kegiatannya udah selesai ya teman-teman. Bumbu merah, bumbu putih, sambal terasi, sambal bawang, sampai pestisida organiknya sudah beres ya teman-teman. Alhamdulillah dari buahnya, dari bijinya sampai kulitnya nggak ada yang terbuang ya teman-teman, bisa dimanfaatkan semuanya. Oke teman-teman, terima kasih ya yang udah nonton video ini sampai habis. Dan semoga apa yang aku share bermanfaat ya. Wassalamualaikum.